Mari dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan dari brosurnya? Ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan brosur. Yang pertama, di tempat saya pelaksanaan akikah sebagai berikut. Waktu siang disembelih kambing, terus dimasak, digulai atau disate, dan dibagikan ke tetangga dan keluarga, ditambah dengan nasi dan sayuran. Apakah yang demikian ini ada tuntunannya, Ustadz? Kemudian yang malam hari diadakan pengajian dan potong rambut bayi. Pada saat potong rambut dipotong oleh jamaah yang hadir. Bayi dipotong rambutnya oleh jamaah yang hadir secara bergilir. Selama digilir atau dicukur, jamaah membaca sholawat. Apakah yang demikian juga ada tuntunannya, Ustaz? Belas nggak ada tuntunannya. Ya, kamu tanyakan tuntunan, yang melaksanakan itu suruh cari tuntunan. Nanti kan nggak ketemu. Masa jamaah pirang-pirang kon motong kabeh. Ya, hadisnya kan sudah jelas. Kalau itu kan bukan dasar hadis, dasar awur-awuran. Hadisnya sudah jelas begini. Ya, apalagi? Sebenarnya akikah itu untuk yang mati atau yang hidup, Ustaz? Karena di desa saya, termasuk juga keluarga saya, mengakikahkan orang tua yang sudah meninggal. Dan sebenarnya akikah itu untuk tujuannya untuk apa, Ustaz? Aku mau ngrungokke brosur dibaca tadi enggak? Brosur dibaca tadi, dengarkan apa enggak? Jadi akikah itu nusuk. Inna sholati wa nusuki, itu ya ibadah. Sama dengan korban itu ya nusuk. Ya, nah, akikah itu ibadah, maka mesti ada ketentuan waktunya. Menurut hadis-hadis yang sahih, akikah itu dilaksanakan pada hari ke-7 dari kelahiran bayi. Nah, kalau mbahnya sudah mati itu sudah berapa tahun umurnya mbah itu? Sudah punya mbah itu berarti udah anak, udah cucu. Kok diakekahi itu model mana itu? Jadi dari hari ke-7 dari kelahiran bayi, kalau anaknya perempuan disembelihkan 1 ekor kambing, kalau anak laki-laki 2 ekor kambing. Dilengkapi, diberi nama, kotoran yang ada di kepalanya, maksudnya rambutnya dicukur. Cukur, suruh yang makan, suruh yang hadir nyukur semua, terus dibacakan sholawat, itu mesti ada keyakinan-keyakinan yang lain. Orang Islam itu kadang seperti itu. Ya, tuntunan agama yang sudah jelas, ada aturannya, tidak mau pakai. Membuat aturan sendiri, secara tidak langsung menyatakan bahwa aturan yang dibuat, yang ditetapkan oleh Rasulullah itu kurang baik, baik buatannya sendiri. Padahal katanya mencintai Rasulullah, mencintai Rasulullah. Orang yang mencintai Rasulullah itu bukan hanya kalau namanya disebut baca sholawat, tapi yang mencintai Rasulullah itu orang yang mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Itu bukti juga menyintai Allah. Maka Allah mengatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan Muhammad, Nabi Muhammad diperintah oleh Allah, qul, katakan Muhammad, in kuntum tuhibbunallah, kalau kamu betul-betul cinta kepada Allah, fattabi'uni, ikutilah aku ini aku Nabi. Yang menyuruh mengatakan fattabi'uni itu Allah. Jadi kalau kamu cinta pada Allah, ikuti Nabi. Kalau kamu mengikuti Nabi, yuhibbukumullah, Allah mencintai kamu. Kalau sudah Allah mencintai kamu, wa yaghfir lakum dzunubakum, dosamu diampuni oleh Allah.
Maka orang yang beriman bukan sekedar saya beriman pada Allah, saya beriman pada Rasulullah, bukan sekedar orang ya menyatakan keimanan dengan ucapan seperti itu, perbuatan pun menunjukkan. Maka coba diulang lagi, terus direnungkan nanti surat Al-Ahzab 36 itu. Nah, itu surat Al-Ahzab 30 itu menunjukkan siapa orang yang beriman itu. Surat Al-Ahzab surat ke-33 ayat 36. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khiyaratu min amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka. Dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dia telah sesat yang nyata. Ya itu MTA itu aliran sesat itu tadi ya, yang Bapak dengar silaturahim tadi ya, dan mengatakan yang ngaji dengan MTA itu aliran sesat. Padahal dia tidak ngerti sesat itu seperti apa. Menurut ayat tadi ya, wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalam mubina. Ada ayat lain dikatakan dhalalam ba'ida gitu. Jadi kalau kamu orang menyatakan beriman, mengikuti ya, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasulahu. Jadi kalau kamu orang iman mengatakan iman pada Allah dan Rasulnya ya, apabila Allah dan Rasul sudah membuat suatu ketetapan ya, idza qadallahu wa rasuluhu amron ayyakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Jadi kalau Allah dan Rasulnya sudah membuat suatu ketetapan, suatu urusan, tidak ada pilihan lain dari ketetapan Allah dan Rasulnya tadi ya. Terus dilanjutkan ayat itu wa may ya'sillah wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Rasulullah sudah membuat ketetapan masalah akikah ini tadi. Jadi akikah itu upacara, kalau mau diadakan upacara menyembelih kambing pada hari ke-7 dari kelahiran dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah, maka termasuk nusuk. Nah kalau Allah Rasul sudah membuat suatu ketetapan, kalau kamu orang mukmin tidak ada pilihan lain. Tidak ada pilihan lain kecuali ya apa yang ditetapkan oleh Allah atau oleh Rasulullah itu. Barang siapa maksiat, wa may ya'sillah wa rasulahu, barang siapa tidak mengikuti ketetapan Allah dan Rasul berarti maksiat pada ketetapan Allah dan Rasulnya. Faqad dhalla dhalalam mubina, sungguh dia sesat yang nyata. Di orang yang sesat, orang yang tidak mau mengikuti tuntunan Allah, tuntunan Rasulullah. Ya, kalau ngaji di MTA itu semua diterangkan, ini tuntunan Allah, ini tuntunan Rasulullah, hadis-hadisnya pun diterangkan. Memang ada orang yang kayak tadi hari ke-7, ada lagi hari 14, ada lagi hari ke-21, ada lagi malah sudah tua ya, hidup tadi ya. Itu ada hadis-hadisnya, tapi hadisnya itu hadis tidak bisa dipercaya, doif. Hadis doif itu dikhawatirkan, itu sebetulnya bukan hadis, dikatakan hadis. Nah kita semua itu kan ya tidak tahu tuh. Hari qala Rasulullah, oh hadis ini, gitu ya. Hari qala Rasulullah mengatakan oh ini hadis ini. Maka hadis itu banyak yang palsu. Banyak yang palsu. Kalau Quran la raiba fih. Kalau Quran enggak ada yang palsu. Dan tidak perlu diragukan. Nah, sedang ayat ini tadi memerintahkan. Jadi orang-orang yang mukmin ya,
pada Allah, orang-orang beriman pada Allah dan Rasul tidak patut. Kalau kamu mengaku iman pada Allah, iman pada Rasulullah, ya, sudah ada ketetapan dari Allah, sudah ketetapan dari Rasulullah, kok memilih atau membuat ketetapan yang lain? Siapa tidak mentaati ketetapan Allah dan Rasulnya malah membuat yang lain, kata Allah, sesat yang nyata. Nah, orang-orang itu malah mengatakan ngaji ente itu aliran sesat. Coba tuduhna sesatnya yang ngendi coba. Mosok hakikat kok hari ke-7 sesat loh. Gitu kan? Menunjukkan kepinterannya. Kepinterannya, merasa lebih pinter daripada Nabi. Kalau Nabi membuat ketetapan hari ke-7, dia membuat ketetapan lain merasa lebih baik. Ya, itu sesatnya di situ. Dan harus kita ketahui saudara ya, orang Islam itu umumnya agama itu hanya bertaklid dari nenek moyang turun temurun, taklid saja. Wis taklid kuwi duwe angel. Ya dah? Seolah-olah apa yang diwarisi dari nenek moyangnya dulu itu betul. Ya. Walaupun Allah sudah mengatakan, apakah kalau bapak-bapakmu dulu tidak mengetahui apa-apa juga kamu akan ikuti? Awalau kana abauhum la yaqiluna syai'an wa la yahtadun. Kalaupun bapak-bapakmu dulu tidak mengerti apa-apa dan tidak mendapat petunjuk, kamu ikuti juga. Dalam ayat ini menerangkan kalau kamu beriman pada Allah dan Rasulnya, yang diikuti Allah dan Rasulullah. Walaupun itu warisan dari bapaknya dulu, kalau memang bertentangan dengan tuntunan Allah dan Rasulnya, buang jauh, dibuang. Nah, bapakmu dulu dapatnya dari mana kok seperti itu? Ya dari mbahnya dulu. Mbahnya dari mana? Ya dari mbahnya dulu. Turun temurun sampai kita. Dan sekarang ini baru ada acara Idul Adha ini aja. Tapi sekarang udah banyak berkurang. Malam takbiran itu kan udah sejak kecil. Bapak-bapak, saudara-saudara kan ya mimpin takbiran keliling itu kan, keliling kota, obor. Sekarang udah mulai berkurang. Hari Tasyrik ini juga begitu. Hari Tasyrik nanti habis sholat fardu takbiran 3 kali. Di tempatmu begitu enggak? Nah, coba golekna tuntunane coba. Oh akbar, Allah akbar, Allah akbar. Kok malah nganggo kabira walhamdulillahi katsira, malah nganggo qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad la ilaha illallah. Itu jempo mbok digoleki tuntunan takbir iki piye lah. Nah, maka di sini dibuka. Adapun orang masih begitu silakan. Hanya kalau kita mau mengkaji betul, takbir yang dituntunkan Rasulullah itu hanya 2 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ora tambahi kabira alhamdulillah, ora tambahi kul a'udzu birabbin nas, tambahi kul Allah. Enggak begitu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu kan? Kapan itu dibaca? Berdasarkan hadis-hadis yang sahih, dibaca ketika sedang kita ngumpul di tanah lapang menunggu jamaah sholat Idul Adha maupun Idul Fitri ya. Ya setelah ini hari Tasyrik ini nanti setiap habis sholat fardu baca 3 kali terus sampai habisnya hari Tasyrik ya. Banyak dilakukan seperti itu karena itu sudah turun-temurun sejak dulu. Tapi kalau diteliti betul ya tidak ada ya seperti itu. Ada hadisnya tidak sahih. Ini ya memang ada orang yang ya dah, walaupun dhaif, caranya dhaif lah hadis ya. Jadi ini tidak bisa mengerti hadis dhaif itu tidak ngerti. Dan yang dinamakan hadis dhaif itu hadis yang diriwayatkan oleh orang yang tidak bisa dipercaya kebenarannya. Dimungkinkan itu bukan hadis, dikatakan
Dimungkinkan itu bukan dari Rasulullah, dikatakan dari Rasulullah. Nah, gitu. Nah, kalau bukan dari Rasulullah dikatakan ini dari Rasulullah, falyatabawa maq'adahu minan nar, gitu kan? Siapa yang mengatasnamakan Rasulullah padahal itu bukan dari Rasulullah, udah ambil aja tempat duduk di neraka. Maka kita hati-hati sekali dalam hal ini. Ada hadis yang menerangkan bahwa Rasulullah mengakikoi dirinya setelah jadi nabi, itu kan? Itu pun diterangkan di situ, kelemahannya di mana diterangkan. Walaupun sudah diterangkan begini rupa, tetap masih mau begitu, silahkan. Tapi kita, kewajiban kita karena mengerti itu suatu kebenaran, sampaikan. Diterima atau tidak terserah urusan masing-masing. Nah, ini kan An Anasin radhiyallahu anna Nabi sallallahu alaihi wasallam haqqa an nafsihi ba'dan nubuwah. Ya. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berakikah untuk dirinya sesudah beliau menjadi nabi. Sudah jadi nabi baru mengakikahi dirinya. Hadis ini dhaif. Karena ada perawi yang tidak dapat dipercaya di situ. Itu kan? Jadi semua itu kalau memang itu hadisnya sahih boleh dipakai, tapi kalau sendiri Nabi sendiri mengatakan akikah itu menyembelih kambing pada hari ke-7 dari kelahiran, kok terus dirinya sendiri mengakikahi dirinya setelah jadi rasul, kan jelas bertentangan. Oh, maka Nabi kok ngomongnya kok ora kena digugu gitu dari orang. Jadi hari ke-7 kelahiran. Nah, Nabi udah jadi rasul tuh berapa tahun kok baru diakekoi. Apalagi? Dulu saya tidak tahu ada kewajiban akikah, sehingga pada saat anak saya lahir tidak saya akikahkan. Sekarang anak saya sudah besar dan sekarang saya mengerti tuntunan akikah. Apakah saya harus mengakikahkan sekarang, Ustaz? Jenenge gue ora ngerti itu kamu itu. Baru aja ngomong sekarang saya sudah ngerti tuntunan akikah. Ya, pengakuanmu gimana toh? Katanya sekarang sudah mengerti. Lalu anaknya sudah gede, matanya apa diakikahi sekarang? Berarti kamu tidak mengerti itu. Dulu belum mengerti, anaknya tidak diakikahi. Sekarang anaknya sudah besar. Sekarang saya sudah tahu tentang tuntunan akikah. Lah anak saya sudah besar itu diakikahi apa tidak? Nah, berarti kamu tidak tahu itu. Kalau sudah mengerti, akikah yang benar itu hari ke-7 dari kelahiran bayi. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Nah, sekarang kamu sudah gede kok mau tanyakan, berarti kan tidak ngerti kamu itu. Maka dibaca ulang lagi nanti. Apa lagi? Apakah ada bacaan selain basmalah untuk memotong kambing akikah, Ustaz? Enggak ada, saya belum tahu saya. Baca bismillah udah cukup. Kalau korban ada bismillah ya Allahu akbar kan gitu kan. Kalau korban. Apa lagi? Ada seseorang ingin mengakikahkan anaknya yang kedua, putri, dengan 1 ekor kambing. Oleh neneknya, ia dibelikan 2 ekor kambing untuk anak pertamanya yang laki-laki. Karena neneknya berkeyakinan tidak boleh mengakikahi anak yang kedua sebelum mengakikahkan anak yang pertama. Nah. Oleh bapak tadi, 2 ekor dari nenek diterima dengan terpaksa dan akan disembelih untuk anak yang kedua semuanya, yakni perempuan dengan 3 ekor kambing. Apakah yang demikian bisa dibenarkan, Ustaz? Kok bisa dibenarkan itu dari mana? Sudah punya anak yang kedua, berarti anak pertama ada umur berapa? Kurang lebih 5 tahun, Ustaz. Nah, 5 tahun kok diakikah itu gimana? Mbahmu punya pendapat tidak boleh mengakikahi anak kedua kalau anak pertama tidak diakikahi. Ditakoni wae dasarnya dari mana Mbah gitu loh. Agama itu bukan dari simbah.
Agama itu aturan dari Allah yang dicontohkan dalam perilakunya oleh Rasulullah. Karena dulu nggak diakekoi ya karena dulu nggak tahu. Pertama mungkin tidak tahu, yang kedua mungkin tidak punya nggak punya uang untuk beli kambing akikoh, nggak punya. Nah sekarang anak kedua nih ekonominya agak baik lah, bisa beli kambing untuk akikoh. Nah mestinya kalau bangun nambahinnya kita tambahi tinggal anakmu yang pertama dhisik belum diakekoi lah diberitahu mbahmu dikandani. Kalau tidak diberitahu begitu pendapat semacam itu dianggapnya benar. Nanti terus turun temurun. Nanti jelaskan mbah akekah itu hari ke-7. Ini anak saya yang kedua udah umur 5 tahun dah kasep mbah, dah tidak perlu diakekoi gitu lah. Apalagi? Berikutnya ada pertanyaan mohon dijawab sekarang dari Salim Oxford London Inggris. Ini dititipkan ke Umar Bawazir di Pemalang, Ustaz. Oh iya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Umar Bawazir dari Selawi, Tegal. Saya sudah 3 kali ikut kajian kelompok di Moga Pemalang dan sudah 5 kali datang di MTA Solo dan 2 kali sowan menghadap Al Ustadz. Saya dapat amanah dari saudara ipar saya Salim yang ada di London, Inggris dan yang pernah menghadap Ustadz di bulan Maret, yang pertanyaannya sebagai berikut. 1. Saat dia berangkat dari Tegal ke Jakarta, di jalan lantaran macet, ada seorang kernet bis sedang berdiri kencing di samping roda. 2. Sewaktu dia naik becak ke masjid hendak sholat maghrib, si tukang becak tidak ikut masuk masjid, malah dia duduk di dalam becaknya. Salim bertanya, apakah bapak orang Islam? Jawabnya, Islam. Kemudian Salim bertanya lagi, kok tidak ikut sholat? Si tukang becak menjawab lagi, bapak ke masjid cari akhirat, saya di sini cari dunia. Pertanyaan Salim kepada Al Ustadz, kenapa Muslim di Indonesia begitu Ustadz? Sedang di London tidak ada orang Muslim kencing berdiri. Temannya Salim juga kerja di kafe. Kalau dengar adzan kerjaannya ditinggal, kemudian ke masjid. Atas jawaban dari Ustadz saya ucapkan jazakumullah khairan masykurah. Salim dan Nurnisa Firdaus istrinya insya Allah sedang mengikuti via internet dan saya juga mendengarkan via HP. Ya. Mohon doanya untuk binaan Pemalang, binaan Ustadz Komarudin dan Ustadz Agung. Saya juga sedang berusaha untuk berdakwah merintis kelompok bersama saudara Guntur dan Mas Singgih ipar Ustadz dengan tujuan supaya MTA bisa berada di seluruh pelosok Nusantara. Amin. Ya, amin. Jadi jangan, mengapa orang Islam Indonesia kencing dengan berdiri, ya, tidak sholat, janggumun tunggale oke. Orang Islam Indonesia itu banyak, orang Islam tidak sholat banyak, pengakuannya Islam tapi tidak sholat. Orang Islam sholat korupsi tidak sedikit, ya. Orang Islam di penjara banyak sekali. Lah apa itu ajaran Islam Indonesia dan Islam Inggris, Islam Arab apa beda? Ajarannya sama apa beda? Sama, manusianya yang beda. Manusianya yang beda. Maka kalau beragama Islam jangan melihat orang, lihat tuntunannya saja. Ada orang Islam, ya, ngakunya Islam tidak sholat, yang tadi masjid malah nongkrong neng becak, tidak sholat, yes ben. Biarkan saja, itu dia begitu, ya. Ada orang Islam nyatanya Islam tidak mau zakat, yes biarkan saja, karena memang seperti itu kualitasnya. Ada orang Islam ambil haknya orang lain, yang koruptor itu kebanyakan orang Islam. Mau apa lagi? Apa ada ajaran Islam bagian korupsi? Ada orang Islam bagian tidak sholat? Ada orang Islam bagian pencuri? Itu pada? Enggak ada. Jadi Islamnya sama. Maka Muhammad Abduh pernah mengatakan al-Islamu mahjubun bil muslimin. Sebetulnya Islam itu bagus, baik, tapi tertutup dengan perilaku orang Islam sendiri, sehingga orang yang tidak mengerti seolah-olah Islam itu jelek karena banyak orang Islam yang berperilaku jelek.
Karena banyak orang Islam yang berperilaku jelek seolah-olah itu jadi ukuran loh. Orang Islam itu seperti itu, orang Islam itu seperti itu, suka menipu, suka korupsi, suka mencuri. Ya itu keliru cara pandang semacam itu. Itu manusianya. Kalau Islam itu ajaran Islam itu bersih dari segala kemaksiatan. Adapun orang yang mengaku Islam banyak berbuat maksiat, itu manusianya, bukan ajaran Islamnya. Ini tanggung jawab sendiri di hadapan Allah nanti. Di Inggris pun saya rasa ya ada orang yang aku Islam tidak sholat itu ya ada. Di mana-mana ada ya, di mana-mana itu. Nah, maka itulah itu Islam itu ya kalau tidak didasari dengan iman ya jadinya seperti itu. Banyak kan Islam yang mengaku-ngaku beragama Islam. Bangsa Indonesia mayoritas beragama Islam. Mayoritas. Tekoni apa agamamu Islam, tekoni apa mau Islam. Ya itu tapi nyatanya ya ting celoneh begitu anak Islam bagian rasolat. Kalau kamu masuk penjara dibui di seluruh Indonesia itu kamu tanya agamanya banyakkan Islam semua. Ya kok masuk penjara? Kenapa? Karena kamu zina, kenapa? Karena bunuh orang, kenapa? Karena korupsi. Orang Islam itu padahal itu larangan semua. Ya. Maka orang Islam yang benar itu tegakkan sholat. Dan sedang menegakkan sholat itu tidak sekedar waktu-waktu sholat dikerjakan, tapi sholat itu berfungsi tanha anil fahsya wal munkar. Jadi orang yang menegakkan sholat betul dia membentengi dari semua perbuatan keji, membentengi dari semua perbuatan mungkar. Maka mesti bersih, ya, mesti bersih. Apalagi? Di depan rumah saya ada panitia penyembelihan hewan kurban. Dari pengumumannya saya dengar bahwa yang ikut kurban lembu sudah almarhum, yakni sudah meninggal. Yang kurban di situ satu lembu untuk keluarga Mbah Sainem atau anaknya ada 2 orang, cucu 3 orang, dan Mbah Sainem sudah meninggal. Kemudian satu lembu untuk 7 orang dan 13 ekor kambing. Keluarga saya diberi bagian dagingnya. Bagaimana Ustadz? Daging ini halal atau tidak Ustadz? Halal, insya Allah halal. Korban itu perkara korban disetati orang yang sudah mati, biar saja. Ya, kita korban ke untuk simbah saya yang sudah mati. Saya keluarga lah itu keliru aja dalam menyetatkannya. Ya, perkara dagingnya untuk korban ya halal. Hanya disetati mbahnya sudah mati itu apa pahalanya sampai simbah apa tidak. Nah, kalau menurut Quran pahala itu nggak bisa dilempar-lemparkan kemana-mana. Yang mendapat pahala ya orang yang berbuat itu sendiri. Jadi kata seperti firman Allah, man amila solihan fali nafsihi. Siapa beramal soleh ya pahala untuk diri sendiri. Nah kecuali kalau mbahnya dulu sudah rencana dan mempunyai nabung misalnya atau sudah mencita-citakan ini sapi saya ini nanti hari raya Idul Adha akan saya pakai untuk korban, nah, gitu ya. Nah, dilalah belum sampai hari raya meninggal, tapi mbahnya sudah menyiapkan sapi untuk korban, lah itu boleh, memang itu korbannya mbahnya, ya. Bukan sudah mati berapa tahun yang lalu dikorbani untuk mbah. Mbah tadi sudah siap kok, memang sudah mempersiapkan. Dia mempunyai sapi, sudah dikatakan sama anak-anaknya, ini sapi saya ini nanti akan saya pakai korban bulan haji nanti, hari raya Idul Adha atau hari tasrik nanti akan saya gunakan. Nah, belum sampai hari itu mbahnya mati. Jadi, tapi sapinya tadi sapinya mbah tadi, jadi boleh korban untuk mbahnya. Memang itu sudah memang miliknya mbahnya kok itu. Apalagi? Bagaimana hukumnya mencari rezeki yang diawali dengan menipu? Contohnya begini, supaya bisa diterima kerja di suatu perusahaan, dia memasukkan identitas diri, yakni dengan ijazah palsu. Yang demikian itu gajinya halal apa haram Ustaz? Perbuatanmu itu haram. Pakai ijazah palsu, penipuan toh berarti haram, menipunya itu haram. Kalau pekerjaannya kamu digaji bukan karena ijazahmu. Ternyata kamu bisa menangani pekerjaanmu itu dengan baik, kamu digaji karena apa?
karena bekerja, insya Allah halal hasil kerjaanmu itu. Tapi menipumu tadi dosa, ya tak? Menipunya dosa. Tapi kamu dapat gaji karena kamu bekerja dan mampu mengerjakan pekerjaan itu, mampu ternyata, ya, insya Allah halal. Pekerjaan itu hanya formalitas, ijazah itu hanya formalitas. Padahal banyak orang yang tidak punya ijazah lebih pintar daripada yang punya ijazah, ya, tentang bidangnya gitu. Kamu punya ijazah bengkel karena kursus montir 3 bulan selesai udah ijazah, ya. Mungkin kamu ngelamar kemana-mana dites malah ora klebu. Nah ini orang tidak punya ijazah tapi karena pengalaman kerja ikut bengkel udah 15 tahun lebih pinter dari mana, ya kan? Tapi syaratnya situ harus pakai ijazah lah, kalau terpaksa dia nanti untuk situ harus itu menipu, ya menipu, dosa menipunya. Tapi kerjanya kalau memang dia kerja sesuai dengan tugas yang diberikan, dia bisa mengerjakan dengan baik, dia digaji karena bekerja tadi, insya Allah hasilnya halal. Menipunya dosa, ini dipisahkan ini ya. Pisahkan. Apalagi? Pertanyaan berkaitan dengan akikoh, Ustaz. Ya. Pada kalimat setiap anak tergadai dengan akikohnya. Pertanyaan, kalau dulu belum sempat diakikohi, apakah sampai sekarang masih tergadai? Ya tak ditebus no. Jadi jangan kamu anggap tergadai kaya neng dunya kene. Wis tak gadek iki wis pirang saiki anakku wis umur 20 tahun burung tak tebus iki anakane piro gitu. Maksud tergadek itu maksudnya belum lengkap. Jadi kalau orang mempunyai anak tidak diakikohi, Nabi sampai mengatakan tergadek oleh akikohnya. Itu menunjukkan bahwa bagi orang yang mampu akikoh itu supaya sangat diperhatikan. Kalau memang mampu diakikohi anak itu. Sampai Nabi mengatakan kalau tidak diakikohi sedang kamu mampu tergadai itu anakmu. Maksudnya belum diadakan ibadah nusuk yang akikoh dalam rangka kelahiran bayi tadi. Jadi Nabi memilih meminjam itu untuk menekankan bahwa akikoh itu sangat penting diutamakan kalau memang mempunyai. Ya, kalau tidak punya ya enggak. Allah kan juga sering menggunakan kalimat semacam itu kan. Wa may yuqridullah qardan hasanan, itu siapa meminjami Allah dengan pinjaman yang baik. Masa Allah meminjami? Ya, masa Allah meminjam? Jadi orang yang infak di jalan Allah itu dikatakan oleh Allah meminjami Allah. Lah apa Allah itu melarat? Ya, nah, maksudnya itu untuk menggembirakan orang yang mengeluarkan hartanya di jalan Allah itu sampai Allah mengatakan meminjami Allah. Dengan pinjaman yang baik fayudhaifahu lahu ad'afan katsira. Nanti Allah akan mengganti dengan ganti yang lebih banyak lagi. Nah gitu. Itu maksudnya mengangkat, menggembirakan sampai Allah seolah-olah memposisikan diri pada orang yang butuh, yang tidak punya. Nah, kamu yang infak itu adalah yang kaya. Tapi di ayat lain Allah mengatakan wallahu ghaniyyun wa antumul fuqara. Allah itu mengajak kamu membelanjakan hartamu di jalan Allah. Tapi di antara kamu ada yang bakhil. Siapa yang bakhil? Bakhil untuk dirinya sendiri. Karena Allah itu kaya, kamu yang miskin gitu. Jadi tergadai itu situ maksudnya mengandung pengertian bahwa kalau memang kamu punya anak, nah, lahir, kalau ada rezeki supaya diakikoi. Kalau tidak diakikoi sampai Nabi mengatakan tergadai oleh akikohnya tadi. Terus apa lagi? Pertanyaannya, apakah ada dosa atau efeknya jika tetap tergadai, Ustaz? Enggak ada apa-apa. Joko ngutus anakmu lara, wah dhewe ndung diakikohi. Wah terus malah terus ya nyambut gawe rekoso maksudnya digade, enggak ada hubungannya. Itu maksudnya tekanannya bagi orang yang mempunyai harta untuk mengadakan akikoh jangan sampai tidak diakikohi. Akikoh itu hari ke-7 dari kelahiran. Kalau memang pada hari itu belum punyanya setelah hari ke-10 atau hari ke-11 atau sudah sekian tahun tidak usah diakikohi. Kalau kamu mengakikohi
lebih dari hari ke-7 berarti membuat syariat sendiri. Apalagi Di kampung saya, di dalam penyembelihan hewan kurban, dagingnya telah dibagikan ke warga. Saya sendiri sudah menyampaikan ke warga, termasuk panitia penyembelihan kurban, bahwa hewan yang dikurbankan tidak boleh dijual, termasuk kulitnya juga tidak boleh sebagai upah. Namun masih saja kulitnya dijual, karena kulitnya hanya beberapa ekor kambing. Yang lebih tidak habis pikir bahwa yang membeli kulit tadi justru datang dari saudara sesama MTA, walau beda cabang. Pertanyaan, yang demikian tadi bagaimana hukum jual beli tadi, Ustaz? Jadi ya, kulit kambing itu boleh. Ya, seperti di NTA juga begitu, ribuan kambing kalau enggak ya, dijual belikan di situ bukan terus untuk kepentingan yang lain. Ya, sapi, kambing tadi kulitnya, kambing juga kulitnya dikumpulkan jadi satu, dijual, ditukarkan sapi lagi, tukarkan kambing lagi, itu disembelih lagi, jadi kembali jadi korban lagi. Sampai penyembelihan terakhir itu sudah tidak ada kulit lagi. Ya, lah bagaimana caranya? Kulit yang terakhir tadi, nah itu sudah dihitung. Misalnya ya, sapi satu misalnya ditukar dengan kulit 20 atau 30 umpamanya. Nah, 30. Nah, sekarang baru punya kulit 29. Padahal ini sapi satu harganya dengan kulit 30, ini baru 29. Nah, saya mau beli sapi ini ada kulitnya enggak? Ada kan? Nah, yang satu ini gathuk ke jadi tadi 29, yang satu kulit masih nempel nggon sapi ini. Lah nanti digathukkan sini. Maka sudah disembelih, wis kulitnya PN, nah kita ambil dagingnya. Berarti sembelihan terakhir walaupun ribuan enggak ada kulit satu pun enggak ada. Nah, itu. Jadi diberikan kewan lagi, disembelih lagi, karena korban itu menyembelih. Kalau dijual terus dibelikan daging tidak boleh, karena dibelikan daging ke pasar misalnya, walaupun daging sapi ya halal, tapi orang menyembelih sapi tadi tujuannya bukan untuk korban, tujuannya untuk jual daging. Maka kalau dijualkan sapi ya disembelih lagi, memang korban itu menyembelih kok. Nah gitu. Nah disitulah yang dijalankan MTA juga begitu. Lah kalau warga MTA memang ada yang pengusaha kulit, apa salahnya? Orang lain aja boleh dibeli kok, kamu juga boleh juga membeli. Karena katanya tidak boleh dijual belikan, kalau lainnya dijual belikan itu ditukarkan kok, namanya itu ditukarkan sapi lagi kok, tukarkan kambing lagi kok. Apalagi? Ayo pertanyaan langsung sekarang, udah habis. Satu lagi, Ustaz. Nama saya Yusi Triana, seorang TKW Hongkong dan saat ini di lantai 2. Ya. Mau tanya Ustaz, teman saya minta dibawakan buku tuntunan sholat dari MTA, dan andai nanti ada teman lain yang membutuhkan buku tersebut, lalu di Hongkong saya fotokopi atau diperbanyak, boleh apa tidak Ustaz? Boleh, silahkan. Apa di Hongkong sering dengar radio juga? Kemarin yang sering kirim salam dari Korea, ya, dari Malaysia, dari Jepang, dari Jerman juga ada, dari Inggris, ya, dari Abu Dhabi, itu mungkin ya TKI itu mungkin. Ya mari. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana Bapak? Memperkenalkan, nama saya Mahrus dari Pegandon, Kendal. Oh ya, mari. Iya benar. Di sini saya akan menanyakan satu, yaitu bab kurban. Bagi orang yang menyerahkan kurban pada panitia masjid, kemudian panitia masjid itu mengajarkan supaya orang yang berkorban itu memperhatikan pada waktu penyembelihan dan membaca inna sholati wa nusuki wa mahya sampai itu. Apakah itu ada tuntunannya, Ustaz? Lalu yang kedua, bagaimana hukum sholat Jumat bagi wanita? Ya. Yang ketiga, wanita yang sedang men
bolehkah mengikuti pengajian di masjid, Pak? Ya, masjid, atau membaca Al-Quran, atau memegang Al-Quran. Lalu yang selanjutnya, sholat witir dalam sholat tarwih itu pada tanggal 1 sampai tanggal 15 tidak memakai doa kunut, tetapi setelah pada tanggal 16 itu kebanyakan memakai doa kunut. Itu bagaimana itu? Betulnya, betul ya. Sekian yang kita tanyakan. Beliau taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau seperti korban tadi, disuruh yang korban suruh membaca itu tadi dengan apa tuh, menyaksikan menyembelihannya, kambingnya atau sapinya, terus yang korban suruh membaca inna sholati wa nusuki, tidak ada tuntunan itu, enggak ada. Yang ada tuntunannya kalau kamu mau nyembelih baca bismillahirrahmanirrahim, akbar, udah itu. Jadi enggak ada. Kalau Nabi tuntunkan sing korban kudu maca itu dan menyaksikan binatang yang disembelih juga boleh, tidak menyaksikan ya boleh. Percayakan kepada tukang yang panitia yang menyembelih itu udah, ya udah mesti disembelih itu kan. Nah, jadi kalau dituntunkan seperti itu, ditanyakan tuntunan, tidak ada tuntunannya. Sholat Jumat bagi wanita hukumnya apa? Nah, ini ada dua pendapat. Satu mengatakan wajib berdasarkan ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Jadi yang diseru untuk sholat Jumat itu orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan, hukumnya wajib. Yang satu berpendapat hadis Nabi ya bahwa apa itu sholat Jumat itu wajib kecuali 4 itu salah satu diantaranya wanita. Nah, dari hadis itu sendiri pemahamannya berbeda, ya, karena di situ diterangkan bahwa sholat Jumat itu wajib berjamaah kecuali orang sakit, wanita, anak-anak dan sebagainya itu. Jadi wajibnya itu berjamaah. Nah, lah yang tidak berjamaah itu boleh wanita, orang sakit, anak-anak, orang musafir, lah itu tidak berjamaah boleh, tapi wajibnya sholat Jumat tetap wajib. Nah, maka dari itu, dari sinilah itu tidak bisa dikompromikan karena tetap yaitu. Nah, sehingga yang bagi wanita yang tidak sholat Jumat ke masjid ya di rumah sholat duhur. Bagi yang memandang sholat Jumat itu sunnah, tapi yang lain memandang sholat Jumat itu wajib, ya sekalipun di rumah ya sholatnya sholat Jumat. Nah kalau mau sholat Jumat berjamaah ke masjid, ya, ke masjid. Tetapi berjamaah itu hukumnya wajib bagi laki-laki, kalau perempuan sholat Jumat tidak wajib dengan berjamaah. Maka sholat Jumat di rumah boleh, tentunya kalau di rumah kan tidak jamaah. Nah kalau ingin jamaah ya di masjid. Didukung lagi sebaik-baik masjid bagi wanita itu di rumah. Nah, tapi jangan dilarang wanita kalau mau pergi ke masjid. Jadi wanita itu kalau ke masjid dengan di rumah, sholat itu baik di rumah. Ke masjid hanya jangan dilarang, artinya diperbolehkan. Lain dengan laki-laki. Kalau laki-laki sebaik-baik sholat itu di masjid, kecuali sholat sunnah. Sholat sunnah bagi laki-laki baik di rumah. Tapi kalau sholat wajib baik di masjid. Nah, kalau wanita ya tidak dianjurkan ke masjid, tapi jangan dilarang. Tapi kalau ingin mengambil yang paling baik, sebaik-baik masjid bagi wanita di rumahnya. Jadi kembali pada masalah hukum sholat tadi, Jumat tadi, adab dua pendapat, saling menghormati. Yang mau duhur silakan duhur, yang mau sholat Jumat ya silakan Jumat. Ya kan? Karena itu sebuah pendapat yang tidak bisa dikompromikan. Ya, kalau tidak bisa kompromikan ya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati itu dah lillah dah. Saya sholat begini berdasarkan hadis ini, berdasarkan ayat ini, pemahamannya begini, sudah kerjakan, nanti Allah yang akan menilai. Artinya yang duhur dan yang pakai sholat Jumat tidak perlu ya poyok-poyokan, tidak perlu olok-olokan, dah
Ya aja lana amaluna walakum amalukum, bagiku amalku, bagimu amalmu. Wanita haid boleh enggak pengajian di masjid atau bukan? Boleh. Jadi wanita yang haid tidak boleh sholat, tidak boleh puasa, tidak boleh tawaf, tidak boleh berkumpul dengan suaminya dalam arti bersetubuh. Lainnya itu boleh semua. Baca Quran boleh, megang Quran boleh, ya, di masjid juga boleh pengajian asal dijaga jangan sampai mengotori masjid, itu boleh. Tidak ada larangannya itu. Kemudian yang keempat kunut, ya itu setelah puasa Ramadan dapat separuh sampai ke sana nanti kunut. Juga sholat subuh kunut kan itu kan. Nah, saya belum tahu itu dalil setelah sholat Tarwih 15 tanggal 15 ke atas terus pakai kunut itu enggak. Terus subuh kunut. Yang kita ketahui Nabi itu pernah ketika dijebak oleh orang-orang kafir 70 sahabat Nabi yang hafal Quran yang dikirim katanya diminta untuk berdakwah, setelah dikirim ternyata dijebak dibunuh semua itu. Dan Nabi sangat sedih sekali. Nah, setiap sholat Nabi selalu berdoa setiap sholat. Duhur, asar, maghrib, isya, subuh selalu pakai yang istilahnya kunut tadi. Tapi setelah ditegur oleh Allah itu bukan urusanmu, kamu nggak usah ikut campur tangan. Dan Nabi tidak kunut lagi sampai wafat, tidak kunut lagi. Nah itu yang namanya khilafiyah. Khilafiyah itu artinya sudah pernah atau pernah dijalankan oleh Nabi atau sesuatu perbuatan ibadah ya, yang pernah dilakukan Nabi tetapi pemahamannya berbeda. Ya, kunut tadi memang pernah Nabi melakukannya, kunut itu pernah. Karena ada musibah dulu, maka sampai sekarang umat Islam ada pendapat juga. Setiap ada musibah terus dianjurkan sholat kunut yang disebut apa? Dianjurkan doa kunut yang disebut kunut apa? Kunut nazilah, gitu kan? Padahal setelah Nabi berhenti kunut itu pun bukan tidak ada musibah-musibah, peperangan masih sering terjadi. Sahabat-sahabat yang mati pun banyak, tapi tidak, Nabi tidak kunut itu tidak. Terus apa lagi? Saya Bu Buti dari Klaten. Ya. Saya pernah punya pengalaman tapi sudah lama. Itu saya menghadiri ijab, tapi mantannya itu diakikoi. Saya juga enggak tahu tuntunannya waktu itu Pak. Setelah saya ngaji baru tahu. Mudah-mudahan yang diakikoi maupun saya yang makan dagingnya diampuni Allah. Ya. Yang kedua, masalah korban. Yang sohibul korban itu apakah diperbolehkan minta bagian tapi ngarani gitu Pak? Gimana? Ngarani bagian. Oh iya. Dan yang terakhir pertanyaan titipan, di dalam sholat itu dia menangis, setengahnya sholat menangis, mungkin ingat dosa-dosanya apa-apa saya nggak tahu, itu apakah salatnya sah atau tidak? Begitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi tadi manten diakekoi itu jelas jauh dari tuntunan. Adapun ibu tadi ikut makan dagingnya karena tidak tahu, ya mudah-mudahan Allah mengampuni dosanya. Pihak korban apa boleh minta dagingnya ngarani? Boleh, boleh asal tidak lebih dari sepertiga ya. Boleh sepertiga untuk dimakan itu boleh. Ya, ngarani minta kakinya, minta kepalanya, minta apa boleh. Ya, jangan lebih dari sepertiga. Ya. Kemudian orang yang sholat menangis apa batal? Tidak. Justru Abu Bakar As-Siddiq itu dalam riwayat kalau sholat beliau selalu nangis. Karena bacaan ayat-ayat Quran
atau mungkin kontaknya kepada Allah Ta'ala, jadi selalu menangis. Maka ketika disuruh mewakili jadi imam ya oleh Nabi karena sedang sakit ya, istrinya Nabi namanya Aisyah itu putrinya Abu Bakar itu mengusulkan, "Mbok jangan Abu Bakar, orangnya lembut hatinya, kalau sholat nangis nanti merepotkan makmumnya." Gitu. Nah, terus istrinya Nabi yang lain, putrinya Umar juga begitu mengusulkan, "Jangan Abu Bakar, supaya serahkan Umar saja." Tapi Nabi tetap Abu Bakar. Nah, itulah sehingga sholat nangis karena mungkin bacaannya atau tersentuh teringat kepada Allah tidak membatalkan sholat. Nah, itu pun nangis terus sambil ya ngomong macam-macam ya batal. Ya, apalagi? Baik, Ibu dulu di lantai 2 sebelah selatan, Ibu. Silahkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Hasan dari Binaan Kendal. Ya. Bersama kami rombongan dari Binaan Kendal Kota dan Pegandon, Ustadz, sejumlah insya Allah 70. Ya, kami haturkan juga kalau Kabupaten Kendal itu ada 3 binaan. Yang pertama dari Boja Kendal itu sekitar 20 km dari Kendal Kota, yang kedua binaan Kendal Kota sendiri, lalu yang ketiga binaan Pegandon. Jadi yang berangkat hari ini adalah dari binaan Pegandon dan binaan Kendal Kota. Kami mohon untuk nasihatnya kepada Ustadz untuk kami yang datang hari ini, karena yang datang hari ini adalah pelaku-pelaku sejarah yang kebanyakan mendapat tantangan yang begitu berat. Jadi banyak yang ikut juga. Itu kebanyakan ibu-ibu ada bapaknya? Bapak Ibu, Ustaz. Oh, Pak Ibu ya. Ya. Juga semalam juga ada dari pendengar radio, dari awal radio memancar itu masnya ini karena usianya masih sekitar 26-27 tahun, belum menikah juga, tapi cacat fisik, Ustadz. Kalau mentalnya alhamdulillah sempurna, cuma fisiknya tidak bisa berjalan, lumpuh total, tapi mendengar radio dan mengamalkan semua apa yang didengar dari radio. Lah kebetulan waktu mengantar daging korban itu menitip pesan untuk diakui sebagai warga MTA begitu. Lah ini juga mendengarkan radio, alhamdulillah dia akan menjadi senang sekali kalau salamnya akan disampaikan kepada Al Ustadz. Ini salam dari namanya Mas Romdon. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam saya kembali pada dia nanti ya. Ya, insya Allah. Lah ini mendapat tantangan dari lingkungan warga di situ karena penghasilannya pertanian, jadi sawah itu dia diboikot, tidak diberi aliran air gitu, Ustadz. Ya. Jadi seluruh keluarganya juga merasa agak keberatan juga, tapi dengan istiqomah dia selalu mendengarkan dan mengamalkan semua apa yang didengar dari radio dan juga menitip salam untuk Al Ustadz dan seluruh warga pengajian di sini. Ya, Waalaikumsalam. Begitu juga ini karena kami juga bersama rombongan, kami mohon nasihatnya kepada Ustadz, semoga yang berangkat hari ini bisa istiqomah mengikuti pengajian yang telah dilaksanakan, karena bagaimanapun juga banyak kasus-kasus yang seperti di daerah-daerah lain yang kadang-kadang di luar perkiraan kami begitu, tapi insya Allah dengan doa dari kita semua dapat melaksanakan. Mungkin hanya itu yang kami sampaikan, hanya nasihatnya. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini juga ada nasihat juga rombongan dari Bakalan Purwantoro, 30 orang dari Wonogiri. Ya. Ya Ibu, jadi rombongan dari Kendal, dari Purwantoro dan dari yang lain-lain. Ya. Itu suatu ujian keimanan bagi seseorang. Allah mengatakan ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah kamu mengira kalau sudah mengatakan amanna, saya beriman, tidak akan diuji? Walaqad fattanna alladziina min qablihim wa la ya'lamannallahu alladziina shadaqu wa la ya'lamannal kadzibin. Sungguh Allah telah menguji orang-orang sebelum mereka. Dengan keimanan itu diuji, sehingga dengan ujian itu akan tampak, akan mengerti siapa yang imannya benar, siapa yang imannya kadzib. Dan kalau kita baca hadis-hadis Nabi,
Nabi kita juga sudah mengatakan, orang yang berpegang teguh ya ajaran Rasulullah, ajaran Quran dan Sunnah dikala rusaknya umat itu seperti menggenggam bara api. Seperti menggenggam bara api panas. Tapi Nabi menggembirakan nilainya sama dengan 50 orang beramal baik. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, 50 orang itu 50 orang dari kami sahabat-sahabat ini atau 50 orang nanti? Nabi mengatakan dari kamu. Di orang yang berbuat kebaikan, beramal soleh, melaksanakan Quran dan Sunnah dikala rusaknya umat, itu nilainya sebanding dengan 50 orang sahabat-sahabat Nabi berbuat kebaikan. Itu besar kan? Mengapa demikian? Karena dahulu Nabi, sahabat-sahabat Nabi melakukan suatu perbuatan mengikuti Nabi karena melihat apa yang dilakukan Nabi dan masih ditungguin Nabi, ketemu dengan Nabi. Dan di belakang hari termasuk kita semua ini tidak pernah ketemu dengan Nabi, tidak pernah melihat Nabi, tapi meyakini apa yang diajarkannya, mengamalkan, sanggup menanggung risiko apa yang diajarkan, walaupun tidak pernah ketemu Nabi. Maka Allah berjanji, tansurullah yansurkum, ayusabit aqdamakum. Betul-betul kamu gih menolong agama Allah, Allah akan menolong kamu dan meneguhkan pendirianmu. Maka berbahagialah ibu-ibu, bapak-bapak, ya rombongan yang dari Kendal ini dan dari Wonogiri tadi, sekalipun mendapat cemoohan, tekanan, cacian mungkin dari orang-orang, dan saya yakin orang yang mencemooh, mencaci itu sendiri juga menamakan dirinya orang Islam, ya kan? Orang Islam juga kan? Nah, tetapi aneh, orang Islam kalau ada orang mengkaji, mengamalkan Quran dan Sunnah Nabi, dalil-dalilnya pun jelas, hadis-hadisnya bisa dikoreksi, ayat-ayat yang disampaikan pun bisa dipahami, dikoreksi juga. Brosur yang dikeluarkan pun kalau dianggap aliran sesat bisa dikaji, ditanyakan kepada siapa saja. Mengapa masih begitu? Nah, kita. Dan dari yang demikian itulah maka mudah-mudahan Allah membuka hati mereka mau berpikir, ya, dan memberi kekuatan pada kita semua yang menjalankan tuntunan Allah dan Rasulullah ini. Walaupun dikatakan orang asing, tidak umum, tapi Nabi mengatakan fatuba lil ghuraba, bahagia kamu orang yang dikatakan tidak umum, yang dikatakan asing. Sahabat bertanya, siapa yang dimaksud orang asing ya Rasulullah? Yang dikatakan orang tidak umum siapa? Alladzina yuhyuna ma amatan nas min sunnati, yaitu orang yang menghidup-hidupkan sunnahku, sunnah Nabi maksudnya, ketika orang mulai memadamkannya, ketika orang mematikan sunnah Nabi. Siapa menjalankan sunnah Nabi ini dianggap orang asing, maka dia orang yang berbahagia. Dia kalimat lain dikatakan, di riwayat lain dikatakan alladzina yuslihuna inda fasadin nas, itu orang yang berbuat kebaikan di tengah-tengah rusaknya umat manusia. Di tengah-tengah kebohongan ada orang jujur, di tengah orang-orang melanggar larangan-larangan Allah ada orang yang mentaati aturan-aturan Allah. Itu mesti tampak asing, tampak asing. Ya, seperti tadi yang ditanyakan Bapak tadi, ada seorang suami punya istri, istrinya dipakai orang lain, sama-sama tahu, suaminya tahu, istrinya tahu, orang tuanya tahu, biar masyarakatnya tahu, itu pun nggak apa-apa, nggak ada yang mendemo, nggak ada yang melarang, nggak ada. Ada orang yang ngaji malah dituduh-tuduh aliran sesat, jangan ikuti itu, ikuti ini saja kan, itu kan. Nah, sehingga mereka itu melihat barang yang hak itu tampak batil, melihat yang batil tampak hak. Maka kita selalu berdoa, Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tampakkanlah tampakkanlah, tunjukkanlah bagi kami melihat yang hak itu tampak hak. Berilah kekuatan untuk menjalani yang hak sekalipun resikonya berat,
sekalipun ujiannya berat, sekalipun rintangannya berat. Ya, jadi kita melihat yang hak itu tampak hak dan diberi kekuatan untuk mampu mengamalkan. Dan tunjukkanlah ya Allah, saya melihat yang batil itu tampak batil, berilah kemampuan untuk menjauhinya. Walaupun yang batil itu banyak dilakukan orang. Setiap meninggalkan kebatilan malah dianggap tidak umum, tidak bermasyarakat, tidak mau rukun. Ya mudah-mudahan kami diberi kekuatan walaupun dengan bermacam-macam sebutan tadi, tetap bisa menjauhi yang batil. Kuatkan ikrarnya, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Saya hanya mengharap ridhamu ya Allah. Walaupun resikonya mengharap ridha Allah itu dibenci oleh manusia. Tapi apa artinya kebencian manusia atau manusia yang tidak suka, yang membenci kita, dia tidak bisa berbuat apa-apa di hadapan Allah nanti. Nah, maka itulah suatu kebahagiaan, tidak usah dipikirkan, itu suatu sunatullah yang harus dilalui. Mudah-mudahan diberi ketabahan, kesabaran, tetap istiqomah, dan Allah membuka hati mereka. Mudah-mudahan yang ngaji tetap istiqomah, kekuatan iman. Mereka yang sekarang suka mengganggu, mudah-mudahan diberi hidayah untuk tidak mengganggu. Ya, syukur mau masuk, mau mengikuti, paling tidak mengganggu. Nah, di seluruh warga MTA di mana saja, setiap awal-awal mesti mengalami cobaan gangguan. Maunya MTA itu tidak boleh hidup maunya. Ya, harus dimatikan, nggak boleh hidup. Tapi wallahu mutimmun nurihi walau karihal musyrikun. Kalau memang yang kita kaji itu Quran, ya, kita sebarluaskan Al-Quran, kita nyalakan cahaya Quran itu. Orang yang akan memadamkan cahaya Quran itu dengan cara apapun tidak mungkin, tidak akan bisa. Allah tetap menyempurnakannya, sekalipun orang-orang musyrik tidak suka. Nah, itu yang kita harapkan, pertolongan dari Allah. Mudah-mudahan Ibu, nanti salam saya kepada yang para pendengar yang tidak bisa hadir di sini, kalau mungkin bisa disampaikan. Nah, suatu saat mudah-mudahan Allah mempertemukan. Kita pertemukan oleh Allah di dunia ini, sampai di akhirat nanti mudah-mudahan dipertemukan di surganya Allah. Penuh kenikmatan, kebahagiaan dengan izin dan ridhonya. Itu yang kita cita-citakan. Ya, mungkin masih ada yang lain. Berikutnya dari Bu lantai 2, lantai 3, mohon maaf. Ibu di lantai 3 ada? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Ibu sebutkan identitas. Ya, saya Ibu Yuna dari Semarang, Pak Ustadz. Ya. Yang pertama yang saya tanyakan, sertifikasi ya Pak Ustadz ya. Ya. Kami ini jam saya kan banyak Ustadz, ada 37 jam kalau tidak salah. Tapi untuk yang dipakai saya kan hanya 24. Terus yang sisanya itu dipakai oleh teman saya yang kurang jam. Tetapi saya tidak bisa berbuat apa-apa, tapi saya juga tidak mengizinkan. Tapi itu karena yang membagi-bagi itu kepala sekolah. Dan saya tahu kalau seandainya saya bicara pasti jadi rame. Maka saya untuk menghindari rame itu saya diam saja. Yang penting jam saya sesuai dengan jam saya sendiri yang saya pakai gitu Pak Ustadz. Dan saya tanyakan apakah saya dengan diam itu saya dosa gitu. Karena tahu itu ada kebohongan yang dilakukan. Yang kedua, mengenai sholat Jumat perempuan, kalau saya sholat Jumat di rumah dengan anak saya, apakah tata caranya sama dengan saya adzan, yang pertama ada khutbah dan lain sebagainya? Yang saya tanyakan yang kedua itu. Kalau ada yang mengatakan bahwa sholat Jumat itu sebenarnya 4 rakaat, yang 2 rakaat yaitu khutbah dihitung 2 rakaat, dan yang 2 rakaat sholat Jumatnya sendiri. Nanti tolong dijelaskan bagaimana menurut Pak Ustadz sesuai tuntunan. Terus ini
Nih Pak Ustadz, kebetulan kemarin saya tidak sengaja ketemu dengan orang Blora, yang mana kebetulan rumahnya dekat waktu ada kejadian di Blora. Itu dia tanya dengan saya, ibu orang MTA. Sebelumnya memang saya cerita dulu, terus dia tanya, saya tak mau tanya ibu orang MTA. Iya betul. Apa betul orang MTA itu kalau meninggal tidak dimandikan, tidak dikafani, langsung dikubur, nah, gitu. Lah kejadiannya itu Bu, jadi adanya peristiwa di Blora karena adanya isu kalau orang MTA meninggal itu langsung dikubur, tidak dimandikan, tidak dikafani, gitu. Lah itu seperti itu, saya bilang, oh itu bohong Pak, enggak. Saya bilang begitu. Lah itu Bu, gencarnya di sana seperti itu. Lah itu. Mungkin itu saja Ustadz, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu, tentang sertifikasi memang berkaitan dengan jam mengajar, bukan jam tangan ya. Jam mengajar. Kalau saya tidak salah, minimum Ibu yang bersertifikasi itu mengajar 1 minggu itu 24 jam, itu kan? Nah kalau Ibu misalnya sudah dipenuhi, ngajarnya sudah 24 jam, ya sudah kan. Adapun jamnya sebetulnya banyak, diminta untuk yang lain untuk pemerataan, sehingga jam Ibu dikurangi, tetapi ngajarnya tetap 24 jam. Nah, waktu yang lain tadi digunakan untuk yang lain, untuk mengajar, memenuhi jam mereka mengajar, ya tidak masalah. Yang penting tugas mengajar 24 jam sudah dilaksanakan. Adapun yang lain ya supaya dapat 24 jam dia juga mengajar, bukan dicatat tok tapi juga mengajar juga, mengajarnya harus 24 jam juga, itu namanya tidak menipu ya, hanya jam Ibu dikurangi, diberikan yang lain yang supaya menggenapi itu. Maaf, bukan begitu Pak Ustadz, jadi hanya saya yang ngajar tapi untuk pelaporannya atas nama guru yang lain gitu. Lah kalau Ibu mau sedekah namanya. Oh. Ya dah. Nah, mestinya nggak bisa itu, saya yang mengajar kok orang lain dipakai. Ya dah. Nah, itu jadi berarti penipuan itu. Mestinya tidak boleh. Ya, tidak boleh. Katakan aja, oh saya yang ngajar saya kok dipakai orang lain, ya tidak bisa gitu loh. Ya, sampaikan itu aja. Artinya kalau Ibu mengajarnya 24 jam ya sudah. Tapi kalau ngajarnya lebih kok terus tidak diakui itu digunakan orang lain, berarti kan mencarikan uang orang lain itu. Ya, itu namanya manipulasi, itu penipuan. Ya, mestinya nggak boleh itu. Ya katakan saja terus terang apa adanya. Saya mengajar, saya 36 ngomong dihitung 24 itu. Nah, mestinya Ibu dapat kelebihan jam mengajar mestinya. Nah, dapat kelebihan itu lah, yang lain kurang-kurang tadi ya. Memang kurang syaratnya dapat sertifikasi harus genap 24, ya kurang ya tidak dapat gitu kan mestinya. Kalau secara jujur kan gitu. Berarti kalau saya diam saja saya dosa ya Pak Ustadz, karena saya tahu kalau saya ngomong pasti rame, pasti ya, itu. Ya, tidak usah takut rame. Mengatakan apa adanya. Qulil haqqa walau kana murran. Katakan yang sebenarnya walaupun akibatnya pahit gitulah. Islam harus berani ngomong apa adanya, ya kan? Juga dibantu, kemarin ada kepala sekolah ngadep saya, dapat bantuan uang dari pemerintah, misalnya 100 juta, tapi suruh menandatangani 100 juta, dapatnya hanya 75 juta, itu bagaimana? Saya katakan jangan mau. Kalau tidak mau nanti resikonya begini-begini ya, resikonya dicopot dari kepala sekolah atau dari guru biasa malah penak. Kalau kamu mau menandatangani begitu ya rusaknya negara kita seperti itu. Kalau kamu memberi pintu untuk korupsi ya, lalu dibantu dari atas sana 100 juta, nanti kok sampai di yang dituju cuma 75 juta, yang 25 juta kemana? Nah, berarti tidak sampai lah, tapi suruh menandatangani 100 juta, berarti kan kamu memberi jalan korupsi. Nah, yang begini sudah membudaya di negeri kita ini. Ya. Maka seperti yang kata Pak Busro Mukodas itu, ya, wah kalau orang Indonesia jujur semua negara kita itu paribasane wis ora enek kiri ora enek.
Ya dah. Wayah raya ternyata. Nah kok rakyatnya enek sing ada yang kelaparan, ndak punya pekerjaan itu pun mestinya paribasane ya, mangan nganggur itu bisa dibayar oleh negara. Tapi kok bisa begini? Ya dan nggak usah gumun, wong satu orang aja kadang-kadang korupsinya triliunan. Wis dan itu udah lama, wis dikorupsi seperti ini ukah-ukah ya ora entek-entek. Nek negara sugih, Pak. Ya dan negara kita itu kaya. Salah urus. Ya. Mulai khutbahnya Kiai Khalil Ridwan kemarin kan bagus itu. Bagus. Tapi untuk menunjukkan ke sana bagaimana caranya? Nah, tidak gampang itu. Partai politik mana yang membela Islam itu? Ada enggak? Masih ada yang baik enggak? Masih ada, kata Pak Busroh, baru akan dibuat. Yang ada ini nanti ada, baru akan dibuat nanti. Nah, jadi rakyat itu sekarang dengan partai politik itu sudah enggak percaya. Ya itulah sebabnya. Maka kita harus berani, jangan lah nanti takut rame biar rame dalam mencari kebenaran daripada diam bersekutu dalam kebatilan. Ya, sudah mengamalkan ajaran ini juga begitu. Kalau kamu nanti mengamalkan ajaran Quran Sunnah rame di masyarakat, lebih baik rame daripada bersekutu dalam kemaksiatan. Wong saya menyampaikan kebenaran itu juga bukan memaksa orang lain untuk melakukan ini, melakukan silakan, tidak silakan, yang penting ini kebenaran itu seperti ini. Jadi tunjukkan kebenaran malah rame, ya. Nah, malah ibu sebaiknya ngomong apa adanya. Kalau Jumat misalnya apa di rumah dengan anaknya juga pakai khutbah tuh, enggak ada contoh semacam itu, apalagi ibu ya. Nanti Jumatan wanita khusus nanti pakai adzan, pakai qomat itu enggak pernah terjadi itu. Ya, enggak pernah terjadi. Maka di rumah ya enggak usah pakai adzan, kecuali kalau di rumah itu memang suaminya tadi kebetulan tidak bisa berangkat ke masjid habis dari musafir, datang dari musafir bepergian sampai di rumah sudah habis waktu, ke masjid sudah selesai, lah boleh khutbah di rumah di situ. Suaminya menjadi imam, jadi khatib boleh pakai khutbah itu. Ada putri semua enggak ada tuntunan macam itu. Kemudian apa betul sholat Jumat itu aslinya 4 rakaat. Lah yang 2 rakaat diganti dengan khutbah itu enggak ada. Sholat Jumat itu aslinya ya 2. Yang 4 rakaat itu sholat apa? Duhur. Ya. Lah kalau yang 2 rakaat sebagai gantinya yang 2 rakaat. Lah nanti kalau saudara misalnya datangnya Jumatan tadi telat sing ngrungokke khutbah. Ya. Khutbahnya sebagai ganti yang 2 rakaat. Saya datang sudah telat itu. Gimana nanti? Berarti sholatnya nambah 1 rakaat. Pas duduk masuk ke khutbah 2, pas datang nah. Jadi kan telat 1 rakaat. Nanti berarti kalau sholat Jumat imam salam kita nambah 1 rakaat gitu. Tidak ada. Jadi sholat Jumat itu memang 2 rakaat. Nah sebelum sholat diawali dengan khutbah. Khutbahnya khutbah Jumat. Nah, maka itu Nabi mengatakan siapa yang sholat awal datang sop paling depan, ya itu seperti sedekah seekor unta. Belakangnya nanti seperti sapi, terus sampai di belakang paling kiri seperti sedekah telur, ya. Nanti kalau sudah imam mulai naik mimbar, malaikat sudah menutup bukunya, wis ora kecatet, tidak dicatat oleh malaikat. Nah, itu anjuran, maksudnya jangan sampai kalau sholat Jumat itu datang terlambat. Kemudian tadi yang ada di Bluro disebarkan isu bahwa orang yang mati tidak dimandikan, tidak disolatkan, ya, tidak dikafani terus dikubur. Tuh, ya. Betapa besarnya orang yang menyebar fitnah itu dosanya. Betapa besarnya dosa orang yang menyebar fitnah semacam itu.
Yang kedua, betapa besarnya orang yang menyebar fitnah itu sehingga menjadikan orang berbuat dolim, menganiaya, menyerang, membakar kegiatan pengajian semacam itu. Yang kedua juga alangkah bodohnya orang Bluro yang mau menerima begitu tanpa tabayun. Bodoh sekali kan itu. Padahal di Bluro juga ada MTA. Ya, kalau memang tersebar suara begitu, wong Bluro nyebar ada orang mati. Ya, Bang Kerep itu yang dulu pernah diusir datang ke sini umurnya 93, sekarang sudah meninggal. Sebelum ada demo itu ada meninggal. Ya, Bapak Ibu sudah meninggal. Di samping itu orang MTA yang lain yang meninggal juga ada. Apa enggak mendengar? Apa enggak melihat gitu loh. Bahwa di situ juga dikafani, dimandikan, disolatkan, hanya tidak ditahlilkan gitu loh. Enggak ditahlilkan. 3 hari, 7 hari, 4 bulan enggak usah pakai tahlilan. Nah, begitu. Maka kalau itu disebarkan fitnah, orang MTA mati tidak dikafani, tidak mandikan, nah itu bohong besar itu. Ya, mudah-mudahan Allah memberikan balasan yang setimpal dengan kebohongannya. Ya, seperti Abu Lahab kan juga begitu tuh. Dengan istrinya, sampai dikatakan oleh Allah, istrinya menggendong kayu bakar kemana-mana, masuk keluar kampung, membakar-bakar masyarakat supaya benci kepada Nabi. Padahal Nabi itu ponakannya Abu Bakar. Nah, bukan Abu Bakar, Abu Lahab, maaf. Jadi Nabi itu ponakannya Abu Lahab. Abu Lahab itu dan istrinya selalu berusaha mementahkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah. Sampai wa imra'atuhu hammalatal hatab, istrinya Abu Lahab itu keluar masuk kampung menanamkan kebencian dengan istilah membawa kayu bakar, membakar-bakar orang kampung supaya benci kepada Muhammad, Nabi Muhammad dalam menyebarkan dakwahnya itu. Tapi apa akibatnya? Rugi kedua tangan Abu Lahab. Artinya usahanya Abu Lahab untuk membendung syiar Islam yang disebarkan oleh Nabi Muhammad SAW tidak akan berhasil, rugi. Ada menyebar fitnah sedemikian rupa. Maka orang Blora ya begitu. Kalau itu betul berita itu yang menyebarkan fitnah supaya orang tidak suka pada MTA, supaya tidak ngaji di MTA karena nanti kalau mati tidak dimandikan, tidak dikafani dan sebagainya, itu tidak akan berhasil. Ya, yang penting orang MTA tetap jalan sebagaimana mestinya sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Allah yang menolong. Itu suatu ujian keimanan bagi kita. Udah cukup? Lantai 4 ada? Dari Ibu Titin, Karanganom, Klaten. Ya. Ini kejadiannya waktu malam Idul Adha kemarin, Ustaz. Ya. Itu di desa saya ramai sekali di masjid mengadakan takbiran sampai kira-kira jam 3 pagi. Kemudian masuk waktu subuh itu tidak terdengar azan. Ketika saya ke masjid, ternyata anak-anak mudanya semua tidur. Dan ironisnya ketika saya bangunkan, mereka bangun. Saya kira mereka ke kamar mandi, ambil wudhu. Ternyata pulang semua, Ustadz. Jadi jamaah sholat subuh cuma berdua dengan kakek-kakek. Anak-anak mudanya pulang semua, nggak pada sholat. Pertanyaannya, Ustadz, indikator semacam apa, Ustadz, melihat generasi kita seperti itu? Apakah ini indikator yang sangat jelek, Ustadz? Tapi saya yakin tidak semua anak muda seperti itu. Mudah-mudahan hanya di desa saya saja, Ustadz. Demikian, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya di desamu itu berarti ada indikasi generasi penerusnya generasi yang jelek itu. Karena generasi yang jelek itu titiannya ya generasi yang menyia-nyiakan sholat. Takbiran semalam suntuk, barang subuh malah pulang. Ya, padahal di masjid, mestinya yang di luar pun, di rumah pun kalau dipanggil adzan untuk sholat jamaah malah datang. Ini sudah di masjid malah pulang. Jadi kan menyia-nyiakan sholat kan. Ya itulah. Maka itu kalau sudah nyalai aturan, nyalai tuntunan itu ya sudah. Maka tidak bisa itu menjadi baik kecuali kembali kepada Al-Quran dan Sunnah Rasulullah SAW. Maka pengajian seperti kita ini, pengajian menyebarkan ajaran Quran dan Sunnah itu sangat penting.
Walaupun kadang-kadang mengalami hambatan yang berat juga, tapi itu sudah sunatullah, memang harus begitu. Ya, memunculkan yang hak itu pasti ada resiko. Tapi dengan memunculkan yang hak itu menjadi sunatullah, menjadi sebab hilangnya yang batil. Ja'al haq wa zahaqal batil. Kalau yang hak tidak mau muncul, yang batil tidak akan hilang. Ya, itulah, mudah-mudahan dengar juga ini siaran ini nanti untuk selanjutnya generasi-generasi muda itu menjadi generasi penerus yang baik, bukan generasi penerus yang menyia-nyiakan sholat menuruti hawa nafsu. Fasaufa yalqona ghaya, pasti akan menemui kesesatan. Ya. Semalam saya dapat undangan itu katanya kumpulan RW bulanan. Lah setelah saya datangin ternyata di situ ada kumpulan yasinan akhirnya membacakan tahlil dan mengirim ganjaran katanya. Nah, saya kan nggak tahu. Setelah itu datang ke situ, katanya ada kumpulan RT bulanan, ternyata yang saya datangi tahlilan. Lah saya ini apa orang yang berdosa mendatangi tahlilan itu Pak? Karena saya tidak tahu dan bagaimana apa saya ini selemah-lemahnya iman. Tapi di waktu saya duduk di situ, saya cuma diem aja. Cuma membaca intan surullah yang surkum aja, saya mudah-mudahan diberi kekuatan. Tapi yang setelah itu ya mudah-mudahan besok nggak datang lagi. Tapi sistem di situ kocokan Pak. Jadi yang digilir itu kocokan untuk mengirim ganjaran itu, mengirim yasinan tahlilan itu dikocok terus nanti bulan depan mendapat giliran. Jadi arisan gitu. Ya, arisan mengirim ganjaran itu. Nah, saya mohon solusinya dan penjelasan dari Pak Ustadz. Soalnya ini bulan depan ini saya juga tertulis di situ keluar mendapat giliran itu untuk bulan depan, tapi saya belum saya sampaikan. Tadinya mau saya sampaikan secara langsung, saya nggak mau mengikuti mengirim ganjaran itu gitu. Ya. Mohon penjelasan dari Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya katakan aja terus terang toh. Saya tidak ikut arisan semacam itu udah toh. Kalau RT ada arisan uang misalnya saya ikut. Kalau arisan seperti itu saya nggak ikut, udah itu rampung. Apa dipaksa harus ikut tau? Nah, kalau tidak ikut ya boleh wong jenenge arisan. Katakan terus terang saja kepada yang mengundang, Pak, mohon maaf saya arisan semacam itu saya tidak ikut, jangan didaftar. Karena tidak ikut maka kalau diundang nanti saya tidak datang, wong tidak ikut kok. Dan juga jangan ditempati rumah saya, wong tidak ikut gitu. Dan saya dikeluarkan saja dari arisan itu gitu. Ya, dah katakan dengan bahasa yang baik. Arisan kirim ganjaran, dikocok. Wong 20 sing entuk kowe ya kabeh maca tahlil kabeh ganjarane kayak bapakmu. Terus gile sing urusan entuk sapa lagi entuk kono ya sobat maca kabehne ganjarane kayak bapak iki genti. Nah itu seperti ya. Nah, coba dibaca surat An-Nisa ayat 123. Surat An-Nisa surat keempat ayat 123. Laisa bi amaniyikum wala amani ahlil kitab may ya'mal su'an yujza bihi wala yajid lahu min dunillahi waliyyan wala nasira. Pahala dari Allah itu bukanlah menurut angan-anganmu yang kosong dan tidak pula menurut angan-angan ahli kitab. Barang siapa yang mengerjakan kejahatan, niscaya akan diberi pembalasan dengan kejahatan itu dan ia tidak mendapat pelindung dan tidak pula penolong baginya selain dari Allah. Nah, jelas kan? Jadi ganjaran itu jangan menurut angan-anganmu yang kosong. Buat cara begini arisan baca ganjaran ini yang menentukan itu siapa? Kan angan-anganmu sendiri itu. Semua perbuatan yang mendatangkan pahala itu sudah ditentukan oleh Allah.
Yang membawa siksa atau dosa juga sudah ditunjukkan oleh Allah, bukan karangannya sendiri. Oh, saya membaca ini sekian kali, saya ariskan wong sekian banyak, kirim ganjaran ke sana, ada tuntunannya apa angan-anganmu sendiri. Nah, jadi urusan ganjaran itu jangan diangan-angan sendiri terus ditentukan sendiri. Tidak ada aturannya semacam itu. Di Purworejo itu ada kok, titip haji ada kok, ada tak? Ada orang naik haji, titip haji, bayar berapa? Kalau dulu bayar 25.000, dulu 20.000. Nanti di sana pulang udah membawa sertifikat. Nah, jadi walaupun dia tidak berangkat haji, titip 25.000 itu nanti di situ sudah disebut Pak Haji siapa gitu lah. Nah, saya pernah kan ngisi KKN mahasiswa KKN dari UGM, saya ke sana, nah, ngisi pengajian umum di musola itu kan, di Langgar itu. Ya pertanyaan macam-macam dari bapak itu, katanya nitip haji di sana sudah ada yang jual sertifikat haji. Waktu itu harganya 25.000, sekarang enggak tahu ya berapa gitu. Ya, jadi seperti sana sudah ada yang nerima, ini pesanan dari titip, nah, terus dibuatkan nama hajinya dirubah, diberi namanya siapa, misalnya Haji Sulaiman apa haji siapa, terus bayar dikasih tulisan sudah ini sertifikat dari Pak ini, nama ini haji ini, walaupun di rumah dan bayar itu udah haji dah. Itu haji untuk gagah-gagahan macam itu. Mula MTA datang di sana ya rada abot. Tapi bagaimanapun juga janji Allah itu benar. Ya, ditekan-tekan semacam itu, bikin gedung pun tidak boleh ditempati, malah dilempari kotoran, lempari bangkai, dan nah, sekarang berjalan lancar. Bahkan yang datang pun makin banyak. Di Purworejo pun malah makin berkembang MTA. Sekarang ada 4 tempat kan di sana. Ya. Bagaimanapun juga usaha membendung cahaya Quran itu tidak akan bisa. Itu melawan Allah ya. Ya, cukup ya. Satu lagi Putri. Ya. Terakhir, silakan Mbak. Terakhir. Assalamualaikum Ustadz. Saya dari Palembang ini pertama kali di MTA. Kapan datang? Hari Selasa. Palembang. Iya. Palembang tenan apa? Jawa Palembang. Oh, Jawa Palembang. Ya, apa yang ditanyakan? Berkenaan namanya, dengan Nama saya Yusi Triana, yang tadi bertanya lewat surat ya. Ya. Bertanya tentang pembagian harta warisan antara anak kandung dengan anak angkat itu apakah sama? Dan yang kedua, titipan dari teman, bacaan zikir sholat Jumat itu bagaimana? Hanya itu yang saya tanyakan. Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak angkat itu tidak berhak menerima warisan. Ya, yang berhak menerima warisan itu anak kandung, kalau anak angkat tidak. Tapi anak angkat itu apa namanya? 1 bulan dia lahir itu sudah ikut ibu saya, maksudnya sudah seperti anak kandung sendiri begitu. Maksudnya anak angkat ikut ibumu gitu? Iya, sudah, maksudnya sejak 1 bulan dia lahir itu sudah ikut ibu saya. Nah, ya, tapi bukan anak ibumu toh? Bukan. Nah iya, ya itu anak angkat. Iya. Ya. Iya, tapi orang tua saya itu merencana itu tetap dibagi gitu, dan kemarin bertanya bagaimana pembagiannya itu, apakah sama begitu? Nah, orang tuamu masih hidup enggak? Masih. Nah, kalau masih hidup berarti bukan warisan. Ya. Kalau orang tuamu masih hidup, anak angkat mau diberi boleh saja. Namanya warisan itu harta yang ditinggalkan oleh orang yang sudah mati. Dari kalau orang sudah mati, anak angkat itu tidak mempunyai hak. Iya. Nah, kalau tidak mempunyai hak mau diberi oleh yang berhak menerima waris, boleh saja mau diberi. Kalau tidak diberi tidak apa-apa, wong anak angkat. Sejak 1 bulan diopeni lah, dia mestinya harus malah jujuli. Diopeni sejak kecil sampai tua sampai gede, berapa kebaikan yang sudah diperbuat.
untuk orang tua angkatmu itu ya. Maka dalam Islam anak angkat tidak berhak menerima warisan. Kalau tidak berhak, diberi bagian oleh ahli warisnya yang menerima tadi, karena itu ya di ibu kita udah lama, ya udahlah kita beri bagian, diberi boleh, tetapi dia sebetulnya tidak mempunyai hak menerima, tidak berhak mendapat warisan. Kalau ibumu masih, orang tua masih hidup, memberi boleh saja, diberi sama boleh. Misalnya anaknya diberi satu, anak angkatnya diberi satu, boleh, itu namanya hibah, pemberian. Tapi kalau sudah meninggal, anak tidak, angkat tidak punya hak. Paham nggak? Paham. Itu jadi mengenai anak angkat. Kemudian yang kedua mengenai apa tadi? Bacaan zikir salat Jumat. Bacaan zikir salat semua sama dengan bacaan setelah salat wajib yang lain. Ya, dengan bacaan salat wajib yang lain sama. Ya, terima kasih, Pak. Ya, baik. Oh, satu lagi, mari Bapak ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Amri dari Jakarta, Pak. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Dari Jakarta? Ya. Ada permasalahan yang sangat pelik di keluarga abang saya. Saya berharap ada sebuah solusi yang bisa saya bawa pulang dari pengajian siang hari ini. Perlu diketahui, keluarga abang saya itu sebenarnya punya pekerjaan halal gitu Pak. Pekerjaan dia itu mantek, sumur bor, tapi pekerjaan istrinya itu sebagai rentenir Pak. Sebagai rentenir, dan itu dia sudah jalani puluhan tahun. Saya sebagai adiknya, karena memang rumahnya itu bersebelahan, berdempetan, itu kita kan enggak nyaman sekali gitu Pak, seperti itu. Pernah suatu ketika keluarga abang saya ini nggak pernah luput dari kesalahan. Tiap hari pasti ribut dia. Tiap hari pasti ribut. Puncaknya itu sudah sebulan ini anaknya itu masuk ke rumah sakit jiwa di panti rehabilitasi. Saya pun sudah berusaha membantunya. Saya pikir dia kerasukan jin gitu Pak, karena sikap perilakunya sehari-hari itu agak berbeda, enggak waras gitu Pak. Tapi ternyata setelah diru'yah oleh ustadz yang syar'i gitu tidak terjadi apa-apa gitu. Pernah suatu ketika jam 11 malam terjadi keributan besar gitu Pak. Saya kan sebagai adiknya bersebelahan, saya juga sudah punya anak istri. Yang keluar dari mulutnya itu kebun binatang semua Pak. Akhirnya saya marah besar gitu sama dia. Ujuk-ujuk saya datang ke pintunya, saya dobrak pintunya, saya gebrak gitu Pak. Kaget semuanya. Ini puncak emosi saya kayak gitu. Tapi setelah kejadian itu hubungan saya dengan ipar saya menjadi lebih renggang gitu Pak. Niat saya baik, saya pengen menasehati Pak. Tetapi karena sikapnya itu tidak pernah berubah sampai sekarang. Tiap hari ada aja rentenir yang datang ke rumah dia menagih, sehari bisa 5 sampai 6 orang. Dia pun juga seperti itu, memberikan pinjaman kepada orang-orang dengan suku bunga yang sangat tinggi gitu Pak. Saya ingin menasehati ke dia Pak, tapi saya nggak tahu caranya gitu loh. Kalau misalkan saya menasehati dia, saya nggak punya solusinya gitu Pak. Karena apa? Karena itu menjadi tulang punggung pemasukan dia tiap hari. Sudah banyak puluhan nasabah yang dia punya, dan berhubungan dengan rentenir itu pun bukan orang yang sembarangan gitu. Sedangkan kalau saya menasehati ujuk-ujuk dengan nasihat agama, mungkin dikemplang saya Pak. Nggak sanggup saya gitu loh. Tetapi di satu sisi saya ingin menjadi adik yang baik gitu, dan menjadi rumah tangga saya pun juga nggak terdengar hal-hal yang buruk gitu Pak. Saya tidak ingin terjadi dampak yang negatif dengan keadaannya seperti itu Pak. Mohon solusinya, karena ini saya pikir sudah sangat genting gitu. Karena sampai detik hari ini pun keributan pasti aja terjadi. Anaknya pun, keponakan saya itu 1 bulan di panti rehabilitasi itu belum ada perkembangan sama sekali. Tidak ada dari dokter gitu indikasi bahwa dia itu bisa dibawa pulang gitu Pak. Sedangkan biaya terus bergulir tiap harinya, tidak sedikit gitu Pak. Mohon saran dan petuahnya dari Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kakakmu sholat enggak? Tidak sholat Pak. Ya sudah, mau dikandani apa enggak sholat? Ya, kalau tidak sholat kan hidupnya ya semacam itu. Kalau sholat jalannya salah, jalan bengkok, dituntun ke jalan yang lurus,
mau. Nah, kalau enggak ya enggak mau dah. Ya lebih baik kalau memang rumahnya kemacam itu ya, kamu sebagai adiknya di situ kena imbasnya karena bertengkar terus dan sebagainya, ya lebih baik kamu menyendiri. Ya, enggak usah gabung sama kakakmu itu. Kamu hidup sendiri mencari rezeki yang halalan thayyiban. Bahwa rentenir itu hartanya tidak halal. Kalau tidak halal itu ya riba kan, tidak halal. Harta yang tidak halal tidak membawa berkah dalam kehidupannya, maka rumah tangganya kisruh terus. Ya, kamu untuk mengatasi kakakmu yang begitu saya rasa tidak mudah, tapi mengatasi dirimu sendiri aja. Ya, kamu memisahkan diri, tidak usah ikut campur tangan di situ. Nah, kecuali kalau kakakmu mau sholat, ya, jadi orang Islam. Nah, aturan dalam Islam itu ada, aturan hidup, aturan cari rezeki, ada. Dalam Islam kan kita disuruh mencari rezeki itu yang halalan thayyiban. Ya ayyuhannas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya, wala tatabi'u khutuwati syaitan, gitu kan. Hai manusia, adalah kamu makan apa yang diturunkan oleh Allah, dimunculkan oleh Allah di bumi ini yang halal dan yang baik. Jangan mengikuti langkah-langkah setan. Nah, udah kalau enggak sholat ya usah dirembuk, kamu aja menaik diri, pindah tempat dari situ. Ya baiklah, kesempatan siang hari kita akhiri, mari kita tutup. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.